Baik, untuk materi keempat kali ini dari mata kuliah mekanisasi pertanian ya, Bapak akan memberikan materi tentang alat mesin penanam, alat mesin tanam. Ya, jadi alat dan mesin tanam. Penanaman merupakan usaha penempatan biji atau benih di dalam tanah pada kedalaman tertentu atau menyebarkan biji di atas permukaan tanah atau menanam biji di dalam tanah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan perkecambahan dan pertumbuhan yang baik. Alat atau mesin tanam adalah setiap peralatan yang dioperasikan dengan daya yang digunakan untuk menempatkan biji, potongan biji, atau bagian tanaman ke dalam atau di atas tanah untuk berkembangbiakan produksi pangan, serat, dan pakan. Ya, jadi tujuannya alat penanam ini adalah untuk mendapatkan perkecambahan dan pertumbuhan yang baik. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkecambahan atau pertumbuhan biji suatu tanaman. Yang pertama adalah jumlah biji yang ditanam. Ya, jadi misalnya seperti kita menanam padi, ya, petani biasanya menanam satu lubang itu 2-3. Diharapkan apa? Khawatirnya kalau yang satu tidak tumbuh, yang satu bisa tumbuh. Ya, jadi jumlah biji yang ditanam itu akan mempengaruhi. Nah, kalau nanti tumbuh tiga-tiganya, maka yang dua atau yang satu harus dipotong supaya tidak tumbuh semua, nanti pertumbuhannya jelek jadinya. Terus daya kecambah biji. Ya, daya kecambah biji adalah kemampuan biji untuk tumbuh. Semakin bagus kualitas biji, maka daya kecambah biji akan semakin tinggi. Nah, diharapkan dalam berbudidaya, daya kecambah biji itu tinggi. Artinya 95% ke atas biji yang ditanam itu tumbuh. Perlakuan terhadap biji ini misalnya ya, dalam penanaman sebelum ditanam kita beri gibrelin atau zat perangsang tumbuh, zat perangsang akar dan lain-lain. Nah, ini diberikan atau tidak? Ya, maka untuk tanaman yang berdaya kecambah tinggi sebetulnya tidak perlu ada perlakuan seperti itu. Tapi kadangkala petani ragu, takut daripada menanam 2 kali, mereka memberikan penambahan gibrelin atau zat pengatur tumbuh, zat pengatur akar. Ya, supaya apa? Supaya pertumbuhan akar dan pertumbuhan tanaman bisa dipastikan tumbuh. 4. Keseragaman ukuran biji. Keseragaman ukuran biji akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya. Ukuran biji yang bagus, yang besar, itu mempunyai potensi bagus untuk tumbuh dengan baik. Nah, ini keseragaman ukuran akan mempengaruhi keseragaman pertumbuhan tanaman juga. Terus kedalaman tanaman. Kedalaman tanaman juga begitu. Kalau terlalu dangkal tanaman, dikhawatirkan pada saat dia kena hujan, terkena, dia akan terbuka tanahnya. Sehingga dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau diletakkan pada kedalaman yang pas, tanaman walaupun kena hujan mudah-mudahan tidak akan keluar. Ya. Dan dia akan tumbuh. Jenis tanah juga begitu, sangat mempengaruhi ya. Jenis tanah akan mempengaruhi pertumbuhan. Kalau jenis tanahnya banyak mengandung liat gitu ya, maka pertumbuhannya akan berat bagi tanaman, bagi perakaran, sistem perakaran akan berat. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk kelembapan tanah. Kelembapan tanah akan mempengaruhi proses tumbuhnya biji di dalam tanah ya. Pada kelembapan tertentu, kelembapannya sesuai, maka tanaman akan tumbuh dengan baik. Terus mekanisme pengeluaran biji juga begitu. Mekanisme pengeluaran biji itu akan dipengaruhi oleh kualitas dari biji. Ya.
Kalau pengeluaran bijinya kualitasnya bagus, maka mekanisme pengeluaran bijinya akan menjadi bagus juga. Keseragaman penyebaran. Nah, keseragaman penyebaran ini diharapkan dimaksudkan karena jika penyebarannya tidak seragam, ya, maka kemungkinan tumbuhnya biji juga tidak seragam. Tipe pembuka dan penutup alur. Nah, ini pada alat ini. Ya, ada nanti kita lihat di alat ya bagaimana bagian-bagian itu mempengaruhi nanti. Waktu penanaman juga begitu. Penanaman yang dilakukan tepat waktu, artinya kondisi air hujan masih ada, itu akan mempunyai kemungkinan keberhasilan pertumbuhan tanam bisa baik dibanding jika waktu sudah mepet dengan habisnya masa hujan atau masa ketersediaan air. Ini akan mengganggu pertumbuhan, perakaran, dan lain-lain. Tingkat pemadatan tanah sekitar biji, ya gitu. Nah, kalau biji baru ditanam, biasanya kan akarnya masih lembut sekali ya. Maka kalau dia kena tanah yang padat, maka akar itu akan sulit menembus tanah dan sulit untuk berkembang. Maka pertumbuhan tanaman akan terganggu. Drainase yang ada juga begitu. Drainase saluran air kalau terlalu tidak jelek, kalau drainasenya jelek, maka air akan ada di dalam tanah dan itu akan membusukkan biji. Ya, makanya air harus teralirkan lewat drainase. Tanah basah tetapi tidak becek, tidak lembab dan tidak berair. Hama dan penyakit juga begitu. Saat hama dan penyakit ada di sekitar tanaman, maka tanaman akan khawatir diserang oleh mereka sehingga pertumbuhannya enggak tumbuh baik. Keterampilan operator juga begitu. Operator yang baik akan mengoperasikan alat penanam ini dengan baik sehingga kesesuaian pertumbuhan tanaman juga lebih baik. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan dan pertumbuhan biji. Berdasarkan sumber tenaga yang digunakan, alat mesin penanam digolongkan menjadi 3. Alat penanam dengan sumber tenaga manusia, tenaga hewan, dan traktor. Sedang berdasarkan jenis alat dan mesin penanam, itu dibedakan menjadi 2. Ada alat dan mesin penanam benih atau biji, itu disebut seeder. Alat atau mesin penanam bibit disebut planter. Ya, kalau dia sudah berupa bibit, itu planter namanya. Tapi kalau masih berupa biji atau benih, disebut seeder. Alat penanam biji atau seeder. Secara umum prinsip dasar kerja alat tanam biji adalah 1. Adanya pembukaan alur atau lubang. 2. Adanya mekanisme penjatuhan benih. Dan 3. Adanya penutupan alur atau lubang. Ya, jadi mekanismenya ada 3. 1. Alat itu akan membuka alur, membuat lubang. 2. Setelah lubang dibuat, maka ada bagian dari mesin itu yang mempunyai mekanisme penjatuhan benih. Benih dijatuhkan. Nah, begitu benih sudah dijatuhkan, maka mekanisme ketiga adalah penutupan alur. Jadi penutupan lubang. Ada bagian dari alat yang mampu untuk melakukan penutupan alur atau lubang. Penebaran benih sesuai dengan pola pertanaman yang dihasilkan dapat digolongkan dengan beberapa cara. 1. Broadcasting. Itu benih disebar pada permukaan tanam. Ya. Ada juga yang disebut drill seeding. Benih dijatuhkan secara random dan diletakkan pada kedalaman tertentu dalam alur sehingga diperoleh jalur tanaman tertentu. Ya, ini ada jalurnya. Kalau tadi broadcast disebar begitu saja. Kemudian ada juga yang disebut precision drilling. Ini tanaman secara tunggal dengan interval yang sama dalam alur. Jadi betul-betul jarak tanam tertata rapi di sini. Precision. Ada juga hill dropping. Kelompok benih dijatuhkan secara random dengan interval yang hampir sama dalam alur. Nah, ini bisa saja berbeda nanti jaraknya, tetapi rata-rata
sudah terukur kalau alatnya bagus. Yang kelima, cek seeding. Benih diletakkan pada tempat tertentu sehingga diperoleh lajur tanaman dengan dua arah yang sama. Ya, jadi dia sudah membuat tatanan alur dalam lajur yang sama. Nah ini, beberapa sifat benih yang mempengaruhi penggunaan mesin penanam, ukuran. Nah ini deh, ini tadi kalau kita contohkan ya, ini adalah bagian pembuka. Ini nih bagian pembuka. Ya, ini bagian pembuka tanah. Kemudian dari setelah ini dibuka, maka hopper yang berisi bibit dia akan turun dan dia akan masuk ke dalam lubang yang dibikin oleh bidang ini, bagian ini. Ya. Bagian ini. Kemudian bagian ini adalah bagian penutup. Dia menutup tanah. Ya, ini ada depannya ada roda ya, ada titik-titik tertentu. Dia memberikan alur lurus sehingga ini tidak berat kerjanya waktu membuka tanah. Ke depan tidak berat, gitu ya. Dan kemudian yang kedua baru mekanisme benih turun, masuk lubang dan bagian ketiga ditutup dengan alur, kemudian ditutup dengan roda. Ya, nah itu mekanisme yang tadi Bapak sampaikan. Nah ini sifat benih yang mempengaruhi penggunaan mesin penanam, ukuran, bentuk benih. Ya, ukuran ini akan mempengaruhi banyaknya benih yang turun setiap waktu, per waktu. Ya. Kemudian ini adalah alat yang lebih besar yang ditarik traktor ya. Ini adalah bagian pembuka. Gitu ya. Nah, bagian pembuka karena ditarik ke depan, maka kemudian di sini adalah bagian penanaman. Gitu ya. Nah, kemudian ini bagian penutupnya di sini. Demikian juga yang besar. Ya, ini hoppernya, ini adalah bagian pembuka. Ya, ini pembuka, tarik ke depan. Ini ada bagian pengisi, pengeluar benih di sini. Benih keluar di sisi lubangnya ini, kemudian ditutup dari bagian ini. Ya. Jumlah persatuan volume, tekanan dan gesekan. Ini bagian-bagian feeder ya. Ini ada bagian penampung benih atau hopper. Ya. Kemudian bagian pembagi benih, seed metering device ya di sini. Ada bagian pembagi. Kemudian ada tabung penyalur benih, ya, ada tabung penyalur. Nah, di sini dia disalurkan ini bagian penyalurnya ini. Ini bagian pembuka, pembuat alur atau furo. Ini bagian penutup, ya. Nah, terus bagian penyetelan secara umum nanti desainnya bisa macam-macam, ya. Hopper. Bagian komponen mesin tanam yang berada di atas dan berfungsi sebagai kotak penampung benih atau biji sebelum disalurkan tanam. Ditanam pada tanam. Nah ini ya, ini ada tombol, pernya, jadi begitu turun, bibit turun, benihnya, bijinya turun. Ya, hanya 2 biji yang bisa masuk, turun, gret, turun, gret, turun. Nah ini karet pengikat supaya dia ditekan oleh per ini, dia mengatur lebar kecilnya ini. Ya. Nah, jadi ini turun ke bawah, masuk ke tanah. Ya. Pembagi benih atau seed metering device. Dia bertugas membagi benih dalam jumlah tertentu sesuai persyaratan dituntut oleh pertumbuhan tanaman. Ya. Kemudian bermacam-macam bentuk tergantung sifat karakteristik benih dan jarak tanam yang dikehendaki. Secara garis besar dibedakan menjadi horizontal feed atau rotor metering device atau vertical feed rotor metering device. Banyaknya benih yang dapat disalurkan tergantung dari kecepatan perputaran dan besar kecilnya bagian alat yang mengambil benih dari kotak atau hopper. Nah ini tempat pembuangan benihnya. Ya,
Ini juga ini benih keluar dari sini. Nah, di sini nanti akan mempengaruhi ya, apa itu, banyak benih kecepatan putaran. Nah, ini tergantung putarannya, putaran mesinnya ini. Semakin ini cepat, semakin keluarnya benih semakin cepat juga. Ya. Nah. Tabung penyalur, ya, menyalurkan benih keluar alur yang dibuat furrow opener. Nah, ini jadi dia keluar benih itu dari sini. Sesuai dengan tempat tadi pembuka, bagian pembuka. Ini biasanya sudah ada jalur nih. Bekas bukaan tadi. Nah, bibitnya turun, masuk ke bawah tanah. Bentuk panjang dan kekasaran mempengaruhi pengaliran benih. Dalam pengalirannya diharapkan benih dapat dialirkan dengan kecepatan yang sama dan kontinu. Jadi operator harus ahli. Operator tidak boleh kecepatannya gonta-ganti, harus konstan. Harus diperhatikan pemantulannya pada dinding saluran, hambatan dan panjang saluran. Ya, ini pembuka alur, furrow opener. Kedalaman penanaman ditentukan oleh jenis tanaman, kelengasan, dan temperatur tanah. Bentuk alat disesuaikan dengan keadaan permukaan tanah. Jenis tanah, vegetasi, serasa, kekasaran, permukaan. Ini berkaitan dengan upaya penetrasi, pemotongan oleh alat, dan bentuk alur. Ya. Jadi pembuka alur ini akan dipengaruhi oleh jenis tanah. Tanah yang keras, maka dia akan memotong tanah permukaannya saja, tidak bisa dalam. Vegetasinya tinggi akan mengganggu kinerja opener juga. Ada bagian yang tidak terbuka nanti. Demikian jika ada seresa. Makin kasar permukaan, makin sulit kerja pembuka alur ini. Ini akan mempengaruhi penetrasi, pemotongan oleh alat dan bentuk alur. Ya, macam-macam alat pembuat alurnya ada runner, hoe, disc, wheel opener. Alat penutup alur. Ya, alat penutup alur atau sheet covering device. Dia berfungsi untuk menutup benih yang sudah berada dalam alur dengan tanah kembali. Berkaitan dengan pertumbuhan kecambah, akan baik jika benih berada dalam lingkungan tanah yang lembab. Dalam penutupan ini diharapkan tanah yang menutup dalam keadaan cukup baik untuk dapat ditembus oleh tanaman. Ya, ini macam-macamnya, ada drag, ada covering shovel, ada disc cover, ada press wheel. Kemudian penyetelan. Pengaturan hingga diperoleh seeding rate sesuai dengan yang diperhitungkan. Pengaliran benih yang kontinu dan lebar alur yang sesuai untuk yang bukan broadcast. Jadi pengaturan ini, penyetelan ini digunakan agar pengaturannya bagus, diperoleh seeding rate, turunnya bibit, keluarnya bibit, itu sesuai perhitungan. Ya, itu di setel dengan kecepatannya berapa, alatnya berapa kecepatannya, ya. Kemudian jenis tanahnya seperti apa, sehingga keluarnya bibit itu bisa disesuaikan. Terus lihat kebutuhan benih, penyetelan pembuat alur, dan pengaturan markernya. Ini hitungan untuk kebutuhan benih ya, hitungan kebutuhan benih. N adalah A kali Q kali 100 kali X, kebutuhan benih per hektar kilo. A adalah jumlah pertumbuhan per hektar, faktor kualitas benih, ya X-nya, terus jumlah absolut per 1000 biji, berapa kilo nih. Sehingga N ini nanti ketemu berapa biji, berapa kilo bibit harus benih diperlukan. Nah, X adalah faktor kualitas benih. Apa anunya? 1, CE. C adalah kebersihan benih. Persen, berapa persen bersihnya. Kemudian E adalah daya tumbuh. 90, 80. Biasanya tiap benih mempunyai
informasi daya tumbuhnya. Anda lihat aja kalau daya tumbuhnya 80% ke atas, berarti sini 80 kali persen kalikan kebersihan benihnya 70% misalnya kali, sehingga X-nya faktor kualitas benih bisa diketahui, ya. Gitu. Jumlah benih yang akan keluar harus sesuai dengan berat yang diperoleh dengan rumus ini. X jumlah benih yang keluar untuk 1 kali perputaran roda, D diameter roda, B lebar kerja, N berat benih per hektar, ya, dibagi 10.000. Dengan hasil masing-masing saluran tidak boleh menyimpang lebih dari 5%, ya. Ini persyaratan. Pengaturan ini harus diuji sekali lagi di lapangan sebelum digunakan. Salah satu pengujian dapat digunakan dengan rumus ini. Q sama dengan BLN per 10.000. Q adalah jumlah benih yang keluar, B adalah lebar kerja dalam meter, L panjang yang ditempuh, N adalah berat benih per hektar. Ini bisa kalian baca aja nanti, ya. Penyetelan pembuat alur, ya, disetel sesuai dengan jarak alur tanaman yang direncanakan. Jika jarak alur merupakan kelipatan dari jarak yang sesuai dengan jarak seed drill, ukuran seed drill adalah 11 sampai 7, berarti jumlah furunya, openernya 11 dan jarak masing-masing furu opener 7 inch. Maka kita hanya menutup sebagian penyalur benih yang sesuai hingga diperoleh jarak alur yang sesuai. Ini cara menyetel pembuatan alur, ya. Nanti kita lihat pada saat praktek. Ini harga 1/B-nya merupakan bilangan bulat. Kalau tersisa angka yang berbeda dibagi 2, hasilnya merupakan jarak dilihat dari batang penempatan dengan pembuka alur yang tertinggi. Nah, ini pengaturan markernya, ya, rumusnya ini. Kemudian ini adalah rumus selanjutnya. Nanti Anda bisa baca saja nanti, dan nanti di praktek Anda bisa lihat. Oke, saya kira itu materi yang bisa Bapak berikan pada alat dan mesin penanam. Silakan Anda baca pelan-pelan, Anda pahami, ya, dan coba nanti Anda kuasai kira-kira mekanismenya seperti apa. Anda baca saja dulu, nanti akan tahu mekanisme alat mesin penanam ini. Saya kira cukup sekian, ya, materi dari Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.